Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang benda yang tidak perlu kamu beli ketika kamu hidup minimalis. Saat kamu memilih gaya hidup minimalis, artinya secara sadar kamu hidup dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Memahami konsep dalam mengutamakan fungsi atau kegunaan dari benda-benda milikmu, sekaligus menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran dari kesederhanaan tersebut. Untuk mengawali hidup minimalis, setidaknya kamu bisa mengurangi daftar belanja barang yang tidak perlu kamu gunakan. Apa saja benda-benda itu? Berikut adalah barangnya. Yang pertama, aksesoris. Untuk lebih ringkas, saat hidup minimalis, kamu tidak perlu lagi membeli aksesoris, kecuali benar-benar memiliki fungsi utama dalam keseharian. Contoh aksesoris yang lebih baik tidak kamu beli atau kamu kurangi adalah aksesoris pakaian seperti topi, sabuk, pin, dan lain-lain, aksesoris peralatan rumah, aksesoris kendaraan, dan masih banyak lagi. Kedua, souvenir. Benda kenangan atau hadiah kecil usai dari suatu acara, dan oleh-oleh yaitu souvenir, keberadaannya yang hanya berfungsi sebagai kenangan tidaklah bermanfaat, kecuali kamu sangat menyukainya atau memiliki kegunaan besar terhadap kebutuhanmu. Souvenir menjadi salah satu daftar benda yang wajib kamu kurangi di rumahmu saat kamu mulai gaya hidup minimalis. Mayoritas souvenir hanya menjadi hiasan belaka. Daripada memenuhi rumah dengan hiasan, menggantinya dengan 1 atau 2 tanaman mungkin lebih baik. Hidup minimalis artinya kamu siap melepaskan benda-benda kenangan itu untuk mengutamakan benda yang lebih berguna. Ketiga, benda sekali pakai. Hidup minimalis sebaiknya kamu lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Lebih baik membeli benda yang dapat bertahan lama dan berfungsi dengan baik, daripada benda yang menonjolkan sisi cantiknya saja, tetapi sekali pakai. Misalnya sikat gigi yang beli lagi setiap 3 bulan sekali dapat diganti dengan sikat gigi elektrik yang lebih tahan lama. Keempat, benda berlipat ganda. Menurut pengertian minimalis yang menekankan kesederhanaan, tentu lebih baik memiliki satu benda yang saat itu memang dibutuhkan, kemudian membeli lagi ketika sudah habis. Bagaimanapun ketika kamu pergi belanja, hormon yang meningkatkan perasaan senang akan muncul. Benda-benda yang seringkali ditakutkan akan kehabisan sehingga membeli cadangannya ialah sabun, sampo, juga cairan pembersih. Bahkan tidak jarang, kosmetik dibeli double untuk cadangan bagi wanita. Kelima, kostum perayaan. Saat hari-hari istimewa, memang pakaian atau kostum khusus biasanya diperlukan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa kostum tersebut hanya 1 kali pakai dan sekarang menghabiskan ruang pakaianmu saja? Ini dia yang menghalangi hidup minimalis, yaitu perasaan ingin mengenang dan memiliki. Ada cara lain agar kamu bisa tetap memakai kostum khusus saat perayaan. Apabila suatu ketika kamu membutuhkan kostum khusus, kamu bisa saja menyewanya. Kemudian jika ingin mengenangnya, tinggal mengabadikannya dalam sebuah foto. Keenam, sofa besar. Sofa biasanya menjadi penentu sebuah rumah benar-benar disebut rumah. Namun tidak untuk gaya hidup minimalis. Sofa atau kursi panjang dan besar tidak perlu merepotkanmu lagi. Dengan lebih sederhana, kamu hanya perlu 1-3 saja. Sofa kecil ukuran untuk 1 orang. Lebih ringkas lagi, kamu bisa membeli kursi atau meja yang bisa dilipat atau foldable. Bahkan mereka yang sangat minimalis memilih untuk lesehan daripada menggunakan kursi. Kali ini kamu tidak perlu se-ekstrem itu untuk memilih perlahan, tapi pasti saja. Hidup minimalis bukan gaya hidup yang memaksa dan menyulitkan. Baiknya minimalis adalah gaya hidup yang menyederhanakan dan memudahkan. Ketujuh, buku dan majalah. Selanjutnya adalah buku dan majalah. Cobalah berhenti membeli buku atau berlangganan majalah yang tidak benar-benar dibutuhkan atau disukai. Sayang sekali jika setelah kamu baca hanya tertumpuk tanpa dibuka kembali. Mari lebih selektif dalam membeli buku. Jika kamu ingin membeli buku, sekarang tidak hanya buku cetak, melainkan tersedia pula versi buku elektronik atau e-book. Selain hemat ruang, kamu juga hemat dalam keuangan karena biasanya versi e-book lebih murah dari buku cetak. Kedelapan, hadiah berupa barang.
Dengan hidup minimalis, kamu sendiri akan kewalahan jika seseorang memberimu kado berupa barang. Sebaliknya, kamu akan berpikir 2 kali sebelum membeli hadiah benda kepada seseorang. Pasalnya, beberapa hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan semata. Solusinya, kamu dapat memberi hadiah yang bermanfaat, misalnya berupa pengalaman, beri hadiah seperti tiket konser, tiket kelas memasak atau menulis, ajak ikut volunteering, atau bahkan liburan traveling. Kesembilan, peralatan kebersihan dan dapur. Perkakas kebersihan dan dapur sekarang ini banyak sekali dan beragam. Dibuat alat baru dengan fungsinya masing-masing. Keinginan memiliki selalu muncul dengan alasan memudahkannya. Nyatanya, banyak perkakas justru memakan waktu untuk lebih merawat perkakas tersebut. Bagaimana jika kamu kembali ke mode awal? Cukup membeli 1 atau 2 benda yang dapat berfungsi secara keseluruhan. Misalnya, lebih baik memiliki 1 pisau serbaguna daripada memiliki pisau buah, pisau roti, dan pisau daging bersamaan. Termasuk cairan pembersih, seperti hanya memiliki soda kue sebagai bahan pembersih daripada membeli berbagai bahan kimia. Ke-10, mainan. Benda terakhir adalah mainan. Berukuran mini sampai besar sekali, yang fungsinya untuk dimainkan. Jika di rumah ada anak-anak, 5-10 mainan mungkin saja sudah cukup untuk dimiliki. Sekarang, membuat anak senang tidak hanya lewat mainan. Ajak saja anak melakukan aktivitas yang lebih mengedukasi dan menyenangkan. Itu dia 10 benda yang tidak perlu kamu miliki atau beli ketika hidup dengan gaya hidup minimalis. Cara mengelola kebutuhan dan keinginan. Mengelola kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dapat dibilang tidak mudah, di mana dalam kegiatan sehari-hari adanya suatu kebutuhan dan keinginan ini jadi hal yang mampu mendorong agar dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Dalam mencukupi atau mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita, tak jarang kita akan lebih giat melakukan sesuatu seperti misalnya bekerja. Akan tetapi alangkah baiknya jika sebelum mewujudkannya, terlebih dahulu kita harus mampu memahami atau mengelola kebutuhan dan keinginan agar hasil pendapatan dari bekerja kita tidak terkena masalah. Selain itu, adanya pengetahuan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan ini jadi hal yang perlu diketahui juga. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda tergantung pada profesi yang dimiliki dan situasi, di mana kebutuhan sendiri merupakan segala hasrat yang timbul dalam diri seseorang yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh saja dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat yang terjadi dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Tetapi bukan berarti suatu keinginan tidak masalah jika tidak terpenuhi. Selama keinginan tersebut dapat memberikan dampak positif, maka tidak salah untuk memenuhinya. Akan tetapi jika tidak terpenuhi pun, tidak akan memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kita. Contoh dari keinginan ini bisa seperti pakaian yang membelinya hanya karena untuk memenuhi hasrat akan kesukaannya, bukan karena membutuhkan, seperti membeli pakaian yang sangat mahal. Lalu bagaimana cara mengelola kebutuhan dan keinginan? Berikut uraiannya. Yang pertama, pengendalian diri. Untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, maka Anda perlu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini dapat dilakukan seperti menanamkan dalam diri Anda bahwa sebenarnya untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, yang dapat melakukannya adalah diri Anda sendiri, bukan sebaliknya. Sehingga jika Anda dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan, maka nantinya akan sulit mengontrol pengeluaran dan akan terjebak pada perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini membuat Anda akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Maka dari itu, mampu mengendalikan diri ini merupakan kunci utama dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuat daftar kebutuhan. Dalam membuat daftar kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan, mengingat dengan melakukan hal ini dapat sangat berguna dalam mengelola kebutuhan dan keuangan Anda. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam membuat daftar kebutuhan adalah dengan memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan seperti makanan, transportasi, air, keperluan untuk menunjang kesehatan, dan sebagainya.
Selanjutnya, dari daftar kebutuhan yang telah dibuat, susunlah rincian biaya yang harus dikeluarkan. Ketika biaya yang akan dikeluarkan masih memiliki sisa, maka dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti menabung atau membeli keinginan yang dirasa perlu, atau bisa kamu investasikan. Ketiga, membuat daftar keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih penting dalam memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru setelah itu memenuhi keinginan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak perlu membuat daftar keinginan, mengingat hal ini juga bermanfaat untuk mendorong semangat dalam bekerja dan mampu untuk lebih mengelola kebutuhan dan keuangan. Sama halnya seperti membuat daftar kebutuhan, dalam membuat daftar keinginan, kita juga perlu memperhatikan skala prioritas. Keempat, berpikir rasional dan tidak mengutamakan gengsi. Setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan, dan ternyata masih terdapat dana yang tersisa, maka dapat digunakan untuk menabung atau membeli keinginan yang lain. Tetapi yang perlu diingat bahwa Anda harus cermat dalam melihat dan memilih keinginan seperti apa yang akan dibeli. Jika tidak begitu perlu, maka pertimbangkanlah untuk hal-hal yang mungkin lebih membutuhkan dana tersebut. Selain itu, jangan mencoba untuk mengejar gengsi, seperti yang terjadi saat ini. Banyak orang yang ketika membeli sesuatu, mereka lebih memilih mengutamakan merek yang terkenal agar lebih berkelas dan bergengsi, yang biasanya ini didukung dengan harga yang lebih mahal. Hal seperti itu pada dasarnya tidak menjadi masalah, asalkan produk yang dibeli memiliki keunggulan dari segi kualitas. Akan tetapi jika kondisi keuangan tidak mendukung, sebaiknya tidak memaksakan untuk membelinya, dan cobalah untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan, atau menabunglah terlebih dahulu. Kelima, mengontrol emosi dan hindari yang tidak perlu. Rasa keinginan yang begitu besar seringkali membuat emosi seseorang tidak terkontrol dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang diakibatkan. Begitu juga saat berbelanja, seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu, sebaiknya menetralkan emosi terlebih dahulu dan pertimbangkan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Selain itu, sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu dilakukan, akan menjadi bagian yang penting dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih baik mengutamakan yang benar-benar perlu daripada yang tidak perlu, sehingga hal itu pun dapat mengamankan kondisi keuangan Anda. Itulah beberapa cara mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat Anda coba dan terapkan, baik untuk Anda sebagai konsumen atau bahkan pelaku bisnis yang dapat memberikan pengetahuan terkait prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.